Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kenikmatan baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, juga para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk laporan keuangan awal Jumat dari pekan kemarin, itu pemasukan sebesar Rp590.000 dan pengeluaran sebesar Rp600.000, dan saldo akhir sampai hari ini yaitu sebesar Rp1.975.000. Jazakumullah khairan katsiran atas apa yang telah diupakan melalui disalurkan melalui TKM Al-Quwah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan hanya untuk kepada Allah, dan Allah melipat gandakan pahala dan serta memberikan keberkahan untuk keluarga kita. Yang selanjutnya yang bertugas sebagai imam dan khotib pada Jumat kali ini yaitu Ustadz Aan Suwarman SPD. Alhamdulillah beliau sudah hadir, yang sebagai muadzin dan muadzin yaitu Ustaz Bapak Ian Andrianto. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Di setiap Jumat, di setiap masjid, di setiap mimbar, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada kita semua, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa dalam artian kita menjalankan setiap apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap apa-apa yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Hebatnya orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti berikhtiar semaksimal mungkin untuk menampilkan penampilan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita sedang berlomba menjadi hamba yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita sedang berlomba untuk menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bisa kita jadi rujukan, bisa kita jadikan rujukan jikalau kita menginginkan menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nas ila Allah taala anfa'uhum linnas." Ada orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Anfa'uhum linnas. Mereka adalah orang-orang yang mampu menebar manfaat bagi saudaranya. Lantas bagaimana agar kita menjadi orang yang paling bermanfaat bagi saudara kita? Ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Rasulullah melanjutkan dalam hadis ini tentang bagaimana cara kita agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi saudara kita. Wa ahabul a'mali ila Allah taala. Melalui amalan-amalan terdapat beberapa amalan yang mana amalan ini paling Allah cintai. Yang pertama, amalan yang harus kita upayakan jikalau kita menginginkan menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang paling bermanfaat bagi saudara kita. Amalan yang pertama adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Hendaknya kita berupaya semaksimal mungkin agar dapat membahagiakan orang lain. Itulah amalan pertama jikalau kita menginginkan menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan atau memahami hakikat kebahagiaan, sudah pasti dia berusaha membahagiakan orang lain. Karena sejatinya ketika orang lain bahagia tersebab dirinya, orang lain sukses tersebab dirinya, itulah kebahagiaan yang hakiki bagi orang-orang yang memahami makna kebahagiaan. Adapun poin kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, hal yang harus kita upayakan jikalau kita menginginkan menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah au takshifu anhu kurbatan. Hendaknya kita berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghilangkan beban daripada saudara kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya
nafasallahu anhu kurbatan min korbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan beban daripada saudaranya ketika di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan bebannya kelak di hari kiamat. Ini menjadi motivasi yang amat sangat tinggi bagi kita untuk menghilangkan beban daripada saudara kita. Kalau kita tidak bisa menghilangkan, paling tidak kita meminimalisir beban daripada saudara kita, meringankan beban daripada saudara kita. Sejatinya ketika itu kita ikhtiarkan, sejatinya kita sedang mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang ketiga yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, hal yang harus kita upayakan jikalau kita menginginkan menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah au taqdi anhu dainan. Hendaknya kita berupaya semaksimal mungkin untuk mampu melunasi hutang dari saudara kita. Ikhwatal iman rahimakumullah, jemaah sidang Jumat yang berbahagia, amalan ini amat sangat dahsyat nilai pahalanya. Tentunya mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala hadir dalam hidup kita. Melunasi hutang orang lain. Bukankah orang yang memiliki hutang yang banyak itu menerima zakat? Tergambar dalam surah At-Taubah ayat 60. Dalam arti kata, dengan kata lain, ini menjadi titipan Allah dan amanah Rasulullah kepada kita agar kita perhatikan. Tentunya bukan hutang tersebar gaya hidup atau gengsi yang dimaksud di sini. Akan tetapi hutang yang dilakukan memang betul-betul dilakukan untuk memenuhi hajat kebutuhan dalam hidupnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berjanji yang disampaikan oleh lisan yang mulia? Rasulullah SAW menyampaikan janji Allah ini dalam hadis qudsi, wallahu fi auni al-abdi. Allah Subhanahu wa taala pasti menolong setiap hambanya. Maka al-abdu fi auni akhi, manakala hambanya mau menolong saudaranya. Artinya, ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, poin ketiga ini adalah poin yang amat sangat dahsyat nilai kebaikannya. Itulah poin ketiga yang harus kita upayakan jikalau menginginkan menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang keempat yang merupakan poin terakhir dalam hadis ini, jikalau kita menginginkan menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus kita upayakan adalah au tatrudu anhu ju'an. Hendaknya kita berupaya semaksimal mungkin untuk mampu menghilangkan rasa lapar dari perut saudara kita. Di sini tidak disebutkan yang lapar di sini miskin, fakir ataupun kaya. Akan tetapi di sini disebutkan secara umum. Itu artinya apa? Menjadi peluang besar bagi kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika cinta Allah hadir dalam hidup kita, persoalan hidup kita Allah mudahkan, hidup kita Allah berkahkan, keturunan kita Allah jadikan keturunan yang soleh dan soleha? Maka penting rasanya kita mengamalkan amanah yang mana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Membahagiakan orang lain, menghilangkan beban daripada orang lain, melunasi hutang orang lain, dan menghilangkan rasa lapar dari perut orang lain atau perut saudara kita. Itu menjadi bukti bahwa orang beriman tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya, akan tetapi memiliki kepekaan, kepedulian sosial yang amat sangat tinggi. Ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan dengan mengingat hadis ini Allah berikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan, keyakinan sehingga dapat mengamalkan hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu
إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafa Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma muhibbi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istaqimu wa atadilu sawu sufufakum fa inna tasbihata tasbihu fi dalam shalah. Bismillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum
أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah.
Terima kasih kepada pemirsa DKM Al-Buah TV yang telah menyaksikan siaran ulang khutbah Jumat pada tanggal 20 November 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan karena gambarnya tiba-tiba buram karena HP-nya yang kurang memadai. Silahkan subscribe, follow, dan ikuti channel ini untuk perkembangan channel DKM Al-Buah TV ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.